Kalau sering aktivitas di luar kan banyak debunya. Nah, karena kulit aku sensitif, jadi gampang banget tuh keluar brutusannya. Halo guys, welcome back to my channel. Oke, terima kasih buat kalian sudah mengklik video ini. Di video kali ini aku mau menceritakan pengalaman pribadi aku selama aku menggunakan krim dokter. Namun sebelum melihat videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain bel notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaru di channel aku. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, di video kali ini yang pertama aku akan membahas kenapa aku bisa sampai pakai krim dokter. Yang kedua, bagaimana kondisi kulit aku selama aku pakai krim dokter. Dan yang ketiga, bagaimana juga kondisi kulit aku setelah aku lepas dari krim dokter. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Kenapa aku bisa sampai mengenal dan memakai krim dokter? Nah, di sini aku mau cerita sedikit ya. Pertama kali aku jerawatan itu kelas 2 SMP ya, teman-teman. Jadi waktu itu tuh aku jerawatan yang kecil-kecil beruntusan ya, di bagian sini ada banyak banget ya, pokoknya kayak merotok gitu keluar semua. Dan waktu itu aku cuma perawatannya pakai sabun baby dan krim citra. Dan alhamdulillah waktu kelas 3 SMP beruntusan aku tuh bener-bener hilang semua dan bersih lagi. Tapi waktu aku masuk ke kelas 1 SMK, jerawat aku tuh muncul lagi, tapi bukan di area sini. Jerawat aku munculnya di area sinian, jadi kayak gantian gitu guys. Nah, waktu itu kenapa aku jerawatan? Karena memang waktu itu kan aku sekolahnya di SMK. Kalau di SMK itu kan banyak kegiatan di luar kelas, biasanya di area lapangan gitu. Kalau sering aktivitas di luar kan banyak debunya. Nah, karena kulit aku sensitif, jadi gampang banget tuh keluar brutusannya. Dan waktu kelas 1, 2, 3 di SMK itu aku tuh nggak pernah ngerasain muka semulus yang benar-benar mulus banget. Pasti adalah geradagannya. Karena misalkan kalau ini udah sembuh, di sini area sini udah sembuh, di sini pasti bakal muncul gitu kayak gantian gitu, teman-teman. Nah, waktu aku udah lulus SMK, kan aku udah mulai kerja sendiri dan menghasilkan uang sendiri. Jadi aku tuh cari-cari skincare yang bener-bener bisa ngilangin beruntusan aku, karena malah semenjak udah lulus malah makin parah juga beruntusannya di mana-mana gitu, teman-teman. Pertama kali aku pakai skincare tuh beli di teman aku sendiri. Aku udah nyoba 2 paket tapi hasilnya nggak memuaskan, teman-teman. Emang sih bikin kulitku glowing, bersih, cerah gitu, tapi nggak menyembuhkan beruntusan aku, malah makin parah. Jadi aku stop penggunaannya dan aku mulai cari-cari lagi skincare yang menurut aku cocok di kulit wajah aku. Aku cari yang cocok untuk kulit yang sensitif gitu, teman-teman. Nah, aku udah mencoba sekitar 3 produk, 3 skincare yang berbeda, tapi hasilnya juga tetap sama, nggak ada hasilnya. Pada waktu itu aku tuh sempat frustasi dengan keadaan muka aku karena nggak sembuh-sembuh beruntusannya. Karena aku udah pakai produk mana aja malah makin parah gitu, teman-teman. Jadi aku sempat mikir ya gimana caranya ya. Terus ada ya satu teman aku, senior aku, dia itu pernah pergi ke klinik kecantikan. Sekarang dia pakai krim dokter itu. Aku tuh kayak pengen gitu, teman-teman, karena dia pakai tuh hasilnya memuaskan, bagus, dan jerawatnya juga hilang. Jadi aku mencoba pergi ke situ, terus aku pakai krimnya. Dan aku udah pakai selama 2 bulan krim itu. Hasilnya memang waktu 2 minggu pemakaian, 2 minggu pertama pemakaian tuh langsung kelihatan hasilnya. Muka aku tuh bersih, bening, bahkan glowing. Tapi setelah aku pakai 1 bulan pemakaian tuh udah kelihatan ya guys, muka aku tuh mulai tipis dan kelihatan urat-uratnya, bahkan juga kalau di bawah sinar matahari tuh memerah. Di situ aku sempat heran ya, sempat kaget gitu. Ternyata krim dokter bisa menyebabkan kulit kita menjadi tipis. Nah, sejak saat itu, sejak aku merasakan keluhan itu, aku mulai cari informasi-informasi tentang krim dokter di channel YouTube, dan banyak sih yang aku cari. Dan ternyata hasilnya krim dokter itu ternyata berbahaya guys, nggak aman buat kulit kita. Apalagi krim dokter yang bikin kulit kita itu tipis, yang kelihatan uratnya gitu, dan yang bikin glowing instan, itu benar-benar nggak bagus karena itu udah jelas mengandung hidroquinone atau steroid yang bisa merusak jaringan kulit wajah kita.
bahkan bisa menimbulkan penyakit kanker kulit. Ih, ngeri banget guys. Nah, sejak saat itu aku langsung lepas, aku nggak berani lagi nyoba. Tapi kalau lepas dari krim dokter itu nggak boleh langsung gitu, kayak misalnya sekarang stop, bener-bener stop pemakaian. Kita tuh harus lepas perlahan. Misalkan dalam waktu seminggu ini kita tuh make satu hari make, satu hari enggak, satu hari make, satu hari enggak. Nah, setelah itu setelah 2 minggu kita tingkatkan lagi. Misalkan 2 hari make, 2 hari enggak, 2 hari make, 2 hari enggak. Setelah 3 minggu kita lakukan itu lagi, ditambahin lagi jadi 3 hari make, 3 hari enggak, 3 hari make, 3 hari enggak. Jadi perlahan gitu dan seterusnya sampai kita benar-benar bisa lepas. Karena kalau kita lepasnya langsung stop, itu malah akan membuat wajah kita rusak. Jerawat malah bakal keluar semua. Karena sifatnya krim steroid itu tuh menekan jerawat yang di dalam kulit wajah kita, jadi biar nggak keluar. Dan kalau misalkan nanti lepas tuh bakal keluar, bakal breakout secara barengan gitu teman-teman. Pokoknya ngeri deh kalau kalian lihat di channel YouTube yang lain yang orang perjuangan melawan jerawat setelah lepas dari krim dokter tuh, bisa dilihat lah kalian ya. Kalau aku sendiri karena aku baru pakai 2 bulan, jadi aku nggak terlalu susah untuk lepasnya. Nah, itu pokoknya yang aku rasain selama aku pakai krim dokter tuh, memang wajah aku jadi nggak beruntusan lagi, terus jadi lebih bersih, bahkan glowing, putih, pokoknya bagus banget lah mukanya, mulus banget sampai lalat pun bisa jatuh. Tapi lama-kelamaan aku merasa kulit aku tuh tipis, terus kayak lama-lama tuh kelihatan urat-urat dalamnya gitu. Abis itu kalau aku kena sinar matahari, kalau aku lagi keluar tuh merah temen-temen, jadi aku kayak nggak nyaman aja. Terus juga takut, karena aku juga baru pertama kali pakai itu ya, aku takutnya nanti kayak, kalau kalian lihat ya orang-orang yang pakai krim yang bener-bener glowingnya kayak minyak tuh, aku takut seperti itu sebenarnya. Nah, setelah aku tahu itu kan aku udah lepas, aku lepas perlahan, aku mulai bisa lepas. Nah, aku tuh lepasnya dibantu dengan krim Vitasid yang udah aku upload ya sebelumnya tentang krim Vitasid. Krim Vitasid itu bisa ampuh menghilangkan jerawat, bekas jerawat, bahkan beruntusan kalian. Bahkan juga kalian misalnya kalau lagi lepas dari krim dokter, kalian tuh bisa pakai krim itu. Tapi kalau kalian mau pakai krim Vitasid untuk lepas dari krim dokter, kalian tuh harus kasih jeda. Jadi misalkan kalau kalian udah benar-benar lepas dari krim itu, kalian harus kayak kulitnya tuh dinetralin dulu selama 1 minggu atau 2 minggu, baru kalian pakai itu. Karena kalau kalian pertama kali pakai krim Vitasid, maka akan purging dulu. Jadi beda ya, kalau krim dokter tuh membuat wajah kalian breakout, tapi kalau krim Vitasid itu membuat wajah kalian purging. Bedanya breakout sama purging, kalau breakout itu wajah kalian gak akan sembuh, jadi malah makin memperparah kulit wajah kalian. Tapi kalau purging tuh sifatnya mengeluarkan dulu semua jerawat kalian tuh, membersihkan, nanti lama-kelamaan akan sembuh sendiri seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan penggunaan krim Vitasid ini. Yang aku rasain juga gitu, waktu pertama kali aku pakai krim Vitasid tuh jerawat aku muncul semua, bahkan jerawat yang nggak pernah muncul, area jerawat yang nggak pernah muncul tuh muncul jerawatnya. Jadi aku sempet shock sih, tapi katanya itu tuh baik karena itu krim Vitasid itu sifatnya mempercepat proses regenerasi kulit. Jadi aku terusin penggunaannya dan alhamdulillah selama 2 bulan wajah aku tuh bersih. 2 bulan penggunaan krim Vitasid ini. Oke teman-teman, jadi menurut aku kalian gak usah nyoba-nyoba pakai krim dokter. Kalau misalkan sekalipun kalian pakai krim dokter, itu bener-bener kalian cari dokter yang gak pakai krim steroid, kandungan steroid di dalamnya. Karena memang gak semua dokter pakai krim itu, jadi kalian harus pinter aja milih klinik kecantikan atau dokter yang bener-bener dia gak pakai krim steroid. Menurut aku lebih baik wajah kita tuh biasa aja, bersih, yang penting gak ada jerawat, gak usah lah glowing-glowing seperti yang lain. Daripada ujung-ujungnya muka kita tuh rusak, atau bisa menyebabkan kanker kulit juga. Ih, ngeri, kalian takut gak sih? Pokoknya kalian harus berhenti, stop. Kalau kalian merasakan keluhan yang aku rasain juga, seperti kulit tipis, terus kayak kelihatan urat-uratnya, terus kalau misalkan di bawah sinar matahari kulit kalian jadi merah, itu udah dapat disimpulkan krim kalian tuh mengandung kortikosteroid atau hidrokortison yang bahaya itu. Jadi nggak usah dipakai, stop penggunaannya kalau kalian sayang sama kulit wajah kalian. Nah, jadi udah terjawab semua kan teman-teman?
kapan aku mulai pakai krim dokter, bagaimana reaksi di kulit wajah aku selama aku pakai krim dokter, dan yang ketiga bagaimana kondisi kulit wajah aku setelah aku lepas dari krim dokter. Oke, segitu dulu cerita pengalamanku selama aku pakai krim dokter. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain bel notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan info terbaru di channel aku. Oke guys, next video dan jangan lupa untuk bahagia. Bye.